Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya merindukan kita semua sehat, kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu bersyukur pada hari ini kembali Kau masih memberikan kesempatan buat kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik umat-Mu yang mendengar. Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga boleh menimbulkan iman dalam kehidupan kami semua. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya begitu senang hari ini karena saya yakin dan percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, saya beri satu judul firman Tuhan pada hari ini, yaitu situasi yang mencekam. Ya. Coba kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 27, Kisah 27 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ambil dalam satu peristiwa pada waktu Paulus berlayar. Ternyata mengalami situasi yang sangat mencekam. Nah, Yesus pun pernah mengalami keadaan yang menakutkan. Sampai waktu itu ada satu perkataan Tuhan yang keluar. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Padahal belum terjadi, tapi pada waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya berdoa. Di tengah-tengah dia berdoa, keluar satu ucapan ini. Karena keadaannya sangat mencekam. Nah, saya teringat, terusan saudaraku, waktu saya masih kecil, saya tinggal di sebuah pulau, yaitu Pulau Madura. Nah, saya diajak menyeberang ke Surabaya, tapi naik perahu kecil. Waktu itu kalau nggak salah berisi 20 orang. Ya. Kapal besar jarang, saudara. Tahun segitu jarang. Nah, waktu saya naik bersama orang tua, ternyata datang gelombang yang begitu besar. Sampai saya mendengar tiap-tiap penumpang yang di perahu itu berdoa menurut agamanya masing-masing. Tapi saya justru bermain air, karena tangan saya menjamah air laut sangat dekat. Kira-kira mungkin sekitar 20 cm sudah bisa menjamah air laut. Tidak ada rasa takut, karena nggak ngerti, masih kecil, saudara. Kalau sekarang bisa copot itu jantung, saudara. Ya, nah, sikon yang mencekam atau tidak, itu semua tergantung cara pikir kita. Ya. Saya ceritakan pada waktu Samaria terkepung oleh Raja Aram yang bernama Ben-Hadad, sehingga keadaan Samaria saat itu sungguh-sungguh sangat mencekam. Bahkan kelaparan terjadi pada waktu Raja Israel berjalan-jalan di atas tembok. Seorang ibu datang mengadu kepada
sang raja. Kalau saya bahasakan dalam bahasa sehari, Pak Raja tolong saya. Terus si raja berkata, kalau Tuhan tidak tolong saya, bagaimana saya bisa menolong kamu? Apa sih masalahnya? Nah, si raja bertanya kepada ibu ini. Waktu ibu ini menceritakan, dia berkata begini, Pak Raja, anak saya sudah direbus, dimakan. Lah, waktu giliran berikutnya, anak si ibu yang lain ini nggak mau direbus untuk dimakan. Waktu raja mendengar demikian, si raja sangat terkejut bahwa kondisi rakyatnya seperti itu. Nah, di tengah-tengah keadaannya mencekam seperti ini, saudara nanti baca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 28 sampai 29. Di dalam keadaan mencekam seperti ini, ada seorang nabi yang bernama Elisa. Si nabi ini berkata, besok semua murah. Semua murah. Dan si nabi ini tidak ada kebimbangan. Dia berkata, namanya Nabi Elisa, besok semua murah. Dan betul terjadi, saudara. Jadi sikon yang mencekam itu tergantung cara pikir kita. Ya. Firman Tuhan mengatakan, sebagaimana engkau berpikir, begitulah engkau. Nah, juga waktu Ester menjadi ratu, ada situasi yang sangat mencekam, yaitu seluruh orang Yahudi, bangsa Yahudi yang ada di negeri Susan itu mau dibinasakan semuanya, saudaraku, oleh Haman. Nah, dalam keadaan seperti ini, niat Haman ini sudah disetujui oleh Raja Ahasveros, saudaraku. Nah, dalam keadaan situasi yang mencekam seperti ini, Ester berpikir, sebab ada dorongan dari pamannya untuk membela bangsa Yahudi. Ester berkata, kalau si raja tidak memanggil, tahu-tahu si ratu ini muncul di depannya, hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mati. Kemungkinan yang kedua, kalau tongkat kerajaan itu diulurkan, berarti raja berkenan menerima sang ratu, selamat dia. Nah, dalam keadaan seperti ini, dalam Ester 4 ayat yang ke-16, Ester menyerukan puasa 3 hari, tidak makan, tidak minum. Dan keluar satu pernyataan, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi sebelum dia menghadap kepada sang raja, si Ester berdoa. Nah, ini situasi kan mencekam, saudara. Situasi yang betul-betul sangat mencekam. Nah, setelah si Ester mengeluarkan seruan, ternyata raja menerima. Yang indah, saudaraku, waktu si raja bertanya kepada Ester, apa yang kamu inginkan? Ester tidak berbicara bahwa bangsanya akan dibinasakan oleh Haman. Ternyata, saudaraku, Ester justru menjamu orang yang mau membinasakan. 2 kali diundang ke pesta. Waktu itu si raja bertanya, apa maumu? Akhirnya Ester memberitahu bahwa bangsanya direncanakan untuk dibunuh oleh Haman. Di situ raja marah. Nah, saudara perhatikan, pembalasan itu bukan urusan kita, tapi pembalasan itu urusan Tuhan. Saat yang tepat, Ester mengungkapkan apa yang menjadi kesusahan. Nah, di balik itu semua, kita akan melihat Ester 9
ayat yang pertama. Ester 9 ayat yang pertama dikatakan demikian. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan pada hari, musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Allah sanggup merubah sikap oleh karena doa. Haleluya. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita mendengarkan nama COVID, Corona, itu rasanya sudah bukan kata-kata yang asing. Bahkan COVID-19 ini sangat mencekam, saudaraku. Beberapa dampak yang sudah dirasakan, perekonomian mulai mengalami macet, saudara. Bahkan beberapa perusahaan sudah mulai mengurangi karyawan, sehingga terjadi PHK. Ya. Bahkan ada yang sampai mati, saudara. Ya, juga muncul kejahatan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini beberapa orang mulai panik. Nah, mulai panik, saudaraku. Kita melihat di dalam kepanikan timbul stres, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Keluar takut, saudaraku. Pulang agak malam sedikit takut, dan seterusnya. Satu hal yang perlu kita sadari, tidak ada satu peristiwa terjadi tanpa diketahui oleh Tuhan. Ya. Sekali lagi, satu hal yang perlu kita sadari, tidak ada satu peristiwa terjadi tanpa diketahui oleh Tuhan. Sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan panik. Kalau panik, setan senang, saudaraku. Setan menginginkan keadaan seperti ini. Supaya apa? Di dalam kepanikan, orang-orang lupa untuk berdoa. Sebab bingung, panik, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Sehingga timbul ketakutan dan tidak bisa berdoa. Waktu Elisa, waktu dia naik untuk berdoa, bujangnya ada, saudaraku, pembantunya. Nah, pembantunya ini melihat bahwa di sekitar Elisa ini ternyata sudah dikepung oleh musuh. Begitu banyak, saudaraku. Sampai pembantunya ini ketakutan. Tapi Elisa tenang. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17, kita melihat Elisa berdoa. Ya. Elisa berdoa kepada Tuhan. Nah, waktu itu Tuhan membuka mata si pembantu Elisa. Dia terkejut. Ternyata Elisa dijaga begitu rupa oleh Tuhan. Oleh pasukan malaikat dijaga begitu rupa, baru dia tenang. Tapi Elisa tenang karena dia memiliki Tuhan. Haleluya. Semua kita melihat tindakan-tindakan orang beriman itu bisa mengatasi keadaan yang mencekam ini kalau diatasi dengan berdoa. Haleluya. Kalau diatasi dengan berdoa. Nah, di dalam doa kita menantikan pertolongan Tuhan. Ya. Tapi jangan panik, saudara. Di dalam Ratapan 3 ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ya. Juga pada waktu murid-murid menghadapi badai yang begitu dahsyat, saudaraku,
Dan ternyata Yesus sedang tidur di dalam perahu itu. Saudara perhatikan apa yang dikerjakan oleh murid-murid. Panik. Ya, panik. Nah, di dalam kepanikan keluar kata-kata yang gak bagus, saudara. Ya, keluar kata-kata yang tidak bagus. Sebab orang seperti ini bisanya mengeluh, bisanya marah. Dikatakan demikian, di dalam kepanikan ini, murid-murid berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara perhatikan, di dalam kitab Markus 4, lengkapnya di ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Nah, waktu Yesus bangun, Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Ya, diam, tenanglah. Yang aneh, yang menjadi satu ganjalan bagi saya, waktu murid-murid berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Tetapi setelah angin ribut dan danau itu menjadi tenang, terus dia bertanya, siapa sih gerangan orang ini? Sehingga tasik pun, angin pun bisa menurut perintahnya. Saya herannya begini, sebelumnya dia sudah memanggil guru. Tapi waktu Yesus memberikan pertolongannya, justru dia bingung. Justru dia berkata, siapa orang ini ya? Kan satu hal yang aneh, saudaraku. Waktu murid-murid berdoa supaya Petrus bisa lepas dari penjara, saudara. Dia berdoa. Murid-murid yang ada, jemaat yang ada itu berdoa, saudara. Pagi-pagi waktu itu Petrus mengetok. Petrus datang mengetok pintu. Yang keluar Rodi. Waktu dengar, itu suara Petrus. Dia tidak buka pintu. Dia kembali kepada murid-murid jemaat yang berkumpul, yang berdoa. Dia beritahu, Petrus datang. Apa jawab mereka? Kamu nggak tahu. Itu rohnya Petrus yang datang. Tapi si Rode mendengar sendiri bahwa itu Petrus. Kan konyol, sudah berdoa, minta pertolongan Tuhan, dijawab, tapi nggak percaya. Haleluya. Kalau kita sudah berdoa, tinggal tenang, saudara. Itu nanti Tuhan yang menyelesaikan. Haleluya. Nah, justru keadaan seperti ini, saudara, kasus-kasus seperti ini, kelihatan dengan jelas siapa sih orang beriman yang memiliki Yesus dan orang beriman yang tidak memiliki Yesus. Mungkin saudara berkata, Pak, bukankah orang beriman itu pasti memiliki Yesus? Belum tentu, saudara. Belum tentu. Ada yang memiliki Yesus hanya di mulut, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hanya ngomong, ya aku percaya Tuhan. Pak, Tuhan pasti tolong. Tapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Di dalam Matius 15 ayat 8, itu Tuhan mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Haleluya. Saya harap tidak ada sudah di antara kita, ya, sudah berdoa minta pertolongan Tuhan, waktu ditolong, loh kok bisa ya? Kok bisa ya? Kan satu hal yang aneh, saudara. Kita berharap pada Tuhan, waktu Tuhan memberikan jawaban, loh kok aneh, kok bisa ya? Nah, kita kan melihat apa yang kita bisa ambil sebagai satu pelajaran saat kita menghadapi hal-hal yang mencekam. Ya, kita kan melihat apa yang kita bisa ambil sebagai satu pelajaran saat kita menghadapi hal-hal yang mencekam. Nah, saya akan bawa dalam satu peristiwa tentang Yosafat, tapi saya akan bacakan ayat per ayat, saudara, tidak semuanya sekaligus. Dalam 2 Tawari 20 ayat 1 dan 2 dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang
melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Miunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Nah, waktu itu saudaraku, Yosafat didatangi oleh dua raja, Amon dan Moab. Di sini kita melihat ternyata musuh yang datang itu bisa lolos dari pengawasan pasukan Yosafat. Justru yang memberitahukan bahwa ada musuh datang itu bukan pasukan Yosafat, orang biasa. Nah, musuh bisa mengatur strategi sedemikian rupa sehingga kita mungkin gak mengetahui kedatangannya. Tapi Tuhan sanggup membongkar. Tuhan sanggup memberitahukan kepada kita. Saya beri contoh begini. Waktu Elisa membongkar siasat Raja Aram yang mau berperang dengan Israel, itu bukan sekali, dua kali, saudaraku. Selalu Elisa membocorkan, memberitahu kepada raja, jangan lewat jalan ini, sebab di jalan ini ada musuh yang menghadang. Berikutnya Elisa memberitahu, jangan lewat itu, lewat jalan yang ini. Nah, sampai akhirnya Raja Aram berpikir, ini pasti ada mata-mata, pasti ada yang membocorkan. Ternyata tentaranya berkata, bukan. Di Israel ada nabi, namanya Nabi Elisa. Nah, manusia bisa merancangkan sesuatu yang jahat, tapi orang kepunyaan Allah itu dijaga, dilindungi sedemikian rupa. Haleluya. Juga itu saudara baca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 10. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 10. Yang berikutnya saya ceritakan, Nabi Ahia itu matanya sudah tua. Sudah tua, matanya kabur. Bukan matanya sudah tua, saudara. Orangnya sudah tua, matanya kabur. Nah, waktu itu istri Yerobiam menyamar, datang ke tempatnya. Tapi sebelum istri Yerobiam datang, Tuhan sudah memberitahu lebih dahulu. Nanti ada yang datang, istri Yerobiam, dan engkau harus berkata begini. Sebab istri Yerobiam menanyakan tentang keadaan anaknya. Dan waktu itu Nabi Ahia berkata, masuklah istri Yerobiam. Tentu terkejut saudaraku. Kok bisa tahu? Terus Nabi Ahia memberikan pesan bahwa pasti anaknya mati. Nah, begini saudara, itu saudara bisa lihat di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai yang ke-6. Intinya dari beberapa contoh yang saya sampaikan, saudaraku, orang bisa merencanakan hal-hal jahat terhadap kita, tapi Tuhan sanggup memberitahu, Tuhan sanggup meluputkan kita sehingga rencana manusia yang jahat itu Tuhan bisa singkirkan. Haleluya. Jadi tidak ada satupun yang datang kepada kita tanpa diketahui oleh Allah. Sebab itu Tuhan berkata, rambut di atas kepalamu sudah dihitung. Artinya Tuhan menjaga kita secara teliti, saudara. Secara luar biasa. Jadi jangan kita hidup dalam kepanikan, jangan kita hidup dalam ketakutan. Itu tidak membawa perubahan. Tapi justru saat seperti ini kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa seperti Esther, seperti Elisa, saudaraku. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita melihat dalam 2 Tawari 20 ayat 3 sampai 9. Saya tidak bacakan semuanya.
Di ayat yang ketiga itu jelas disebutkan Yosafat menjadi takut. Nah, orang beriman kok takut? Masih mungkin bisa timbul rasa takut, saudaraku, rasa cemas saat kita mendengar kabar yang mengerikan timbul, tapi jangan sampai perasaan kita dikuasai oleh ketakutan ini, saudaraku. Ya, jangan sampai pikiran kita dikuasai. Ambil tindakan seperti Raja Yosafat. Di saat dia takut, dia langsung cari jalan keluarnya, yaitu mencari Tuhan. Haleluya. Dia mencari Tuhan itu pelarian yang paling tepat. Jangan seperti Elimelek. Pada waktu di Bethlehem terjadi bala kelaparan, tidak tanya Tuhan, dia langsung keluar. Elimelek, Naomi, Sihlon dan Mahlon, 4 orang keluar pergi ke Moab. Dapat, saudaraku, dapat, tapi harganya terlalu tinggi yang harus dibayar. Naomi kehilangan suami, Naomi kehilangan 2 anaknya. Keluar 4, mati 3, tinggal 1. Haleluya. Sebab apa, saudaraku? Elimelek berpandangan begini, kalau tinggal di Bethlehem mati, ayo kita keluar. Nah, menurut Elimelek itu jalan yang tepat. Sebab itu firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, disangka oleh Elimelek betul, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Elimelek tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari berikutnya, tapi dia berpikiran pendek. Daripada mati di Bethlehem, padahal di Bethlehem yang kelaparan bukan hanya keluarga Elimelek, saudara, bukan. Banyak yang lain, tapi kenapa yang lain tidak lari? Justru Elimelek, Naomi, Sihlon dan Mahlon lari. Nah, dia pikir sekarang di Moab dapat. Betul dapat. Tapi ketiga nyawa hilang. Sekarang tinggal Naomi sendiri. Naomi itu artinya manis. Tapi lewat peristiwa ini, Naomi tidak mau dipanggil Naomi, tapi dipanggil Mara. Haleluya. Saya harapkan di tengah-tengah keadaan seperti ini, takut dan lain sebagainya, jangan mengambil tindakan menurut pikiran sendiri. Kita boleh berpikir, kita boleh melihat, saudaraku, tapi perjalanan kita, perjalanan hidup ini bukan hanya semata-mata dari melihat, tapi perjalanan hidup kita dengan iman. Iman berdasarkan firman. Aman, saudara. Kalau seperti Elimelek, dia anggap betul, dia anggap lurus, semuanya berhasil, tahu-tahu menuju maut. Nah, saya lanjutkan di dalam 2 Tawari 20 ayat 10 sampai 11. Ini, saudaraku, ada satu hal yang lucu, saudara, ya. Ayo kita baca aja. 2 Tawari 20 ayat 10 sampai 11 demikian. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau, ini Tuhan, saudaraku, ini Yosafat berkata, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhi dan tidak memusnahkan. Yosafat berkata, Tuhan, pada waktu kita keluar dari Mesir, engkau berkata nggak boleh masuk negeri ini. Ya udah, menyimpang. Terus Yosafat protesnya begini, lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Nah, Yosafat dengan kata lain begini, Tuhan, kalau boleh saya katakan gara-gara dalam tanda kutip, saudaraku,
Gara-gara Tuhan melarang untuk memasuki negeri Amon dan Moab, sekarang mereka justru mengusir kami. Kan rugi, dengan kata lain. Aku tidak mengganggu orang Amon dan Moab, tapi mereka mengganggu kami. Nah, saudaraku, kenapa justru mereka menyerang? Kan begitu, saudaraku. Ya, nah, saya beritahu begini, saudara. Membalas yang jahat dengan jahat itu adalah jahat. Kenapa? Mengapa, saudara? Sebab begini, ya, membalas yang jahat dengan yang jahat itu adalah jahat. Mengapa? Sebab berarti dalam hidup orang tersebut masih punya persediaan hal-hal yang jahat. Sekali lagi, berarti dalam hidup orang itu masih punya persediaan hal-hal yang jahat. Apa artinya, Pak? Saya beri contoh, saudaraku. Ya. Mungkin kita kedatangan tamu atau kawan baik, saudaraku. Dia datang ke rumah, terus kita bikinkan minuman es jeruk. Nah, kan segar, saudara, ya. Tetapi si tamu ini minta, tolong saya minta birnya. Minta bir. Terus pemilik rumahnya berkata, nggak ada, saya nggak ada bir. Tolonglah berilah bir. Dipaksa bagaimanapun juga, si pemilik rumah ini tidak bisa mengeluarkan bir karena tidak punya persediaan di dalamnya. Di dalam rumah itu dia tidak punya persediaan bir. Diapain, ditekan, di bagaimanapun juga nggak bisa keluar bir. Haleluya. Begitu juga kalau hati kita tidak menyimpan, tidak ada persediaan hal-hal yang jahat, nggak mungkin bisa keluar hal-hal yang jahat, saudaraku. Seperti Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 20, nggak bisa. Memang dia tidak simpan hal-hal yang jahat, sehingga tidak bisa membalas, itu nggak bisa, saudara. Seperti tadi saya kasih contoh. Tamu itu paksa kita minta bir. Kita bilang nggak punya, memang tidak punya persediaan. Apanya yang mau dikasih? Nah, juga saudara perhatikan, kenapa sih Tuhan Yesus itu tidak bisa membalas orang-orang yang menjahati dia? Ada satu firman Tuhan yang mengatakan, saudara, yang saya sempat catat, kenapa Tuhan Yesus gak bisa? Ya, orang berkata, ya Tuhan Yesus memang penuh kasih. Betul, semua dan lain. Coba kita lihat satu hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-30. Saudara perhatikan, Yohanes 14 ayat yang ke-30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab, perhatikan, penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya setan tidak punya titik kelemahan dalam hidup Yesus sehingga dia bisa masuk. Nggak ada, saudaraku. Sebab itu dia apakan saja pada waktu dihina, disiksa, dikata-katai, Yesus justru membalas dengan cinta. Yesus justru membalas dengan kasih. Karena dia tidak punya sedikit pun tempat untuk perkara-perkara yang jahat dalam hidupnya. Yohanes 14:30 tadi katakan. Saudaraku, haleluya. Nah, kalau orang sudah berbuat baik kepada kita, sudah menolong kita, membantu kita, merawat kita, membesarkan kita, dan lain sebagainya, terus dibalas dengan yang jahat. Ini namanya orang bengis, saudara. Permisi bicara, orang biadab, saudara. Gak enak sebutan ini, tapi itu kenyataannya. Sudah dijaga, sudah dipelihara, sudah dicintai, sudah ditolong, dan lain sebagainya, tetapi balasannya jahat. Ya. Perhatikan baik-baik, ya, khususnya buat anak-anak.
berapa besar kasih orang tua kepada anak. Dari kecil dipelihara, dari kecil dijaga. Orang tua sendiri rela. Kadang dia sampai tidak makan, asal anaknya makan. Dia rela tidak tidur, asal anaknya bisa tidur pulas, dia jaga. Dia rawat, saudara. Tapi kalau anak itu sudah besar, terus tidak bisa menghitung kebaikan orang tua yang sudah diterimanya. Karena mereka merasa sekarang sudah mampu, sudah bisa bekerja sendiri, sudah bisa cari duit sendiri. Jadi orang tua tidak dibutuhkan. Coba seandainya umur 3 bulan, si anak itu, si bayi ini bisa ngomong, "Papa, aku tidak perlu papa, tidak perlu mama." Mati dia. Ya, terlalu sering saya mendengar anak-anak begitu berani kurang ajar sama orang tua, tidak hormat. Ingat baik-baik ya, jangan sampai ada anak yang kurang ajar pada orang tua. Satu pesan saya, tobat sebelum melihat hari-hari yang gelap dalam hidupmu. Tobat sungguh-sungguh. Sejak saat ini si anak mendengarkan firman Tuhan, bertobat. Jangan tunda. Sayangi orang tua, peluk orang tua, cium orang tua, senangkan hati orang tua. So, kita tidak tahu mau berapa lama lagi dia hidup. Ya. Nah, sekarang kita melihat dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12. Nah, sekarang kita melihat 2 Tawarikh 20 ayat 12. Yosafat sudah tidak tahu apa yang harus dikerjakan, saudaraku. Apa sih yang harus dikerjakan? Nah, dikatakan begini, "Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan." Nah, apa lanjutannya, saudaraku? "Tetapi mata kami tertuju padamu." Nggak tahu apa yang harus dikerjakan, tapi pandangan pengharapan Yosafat itu kepada Tuhan. Seperti kalau saudara perhatikan dalam Mazmur 121, "Aku melayangkan mataku kepada gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku?" Nah, tapi mulai fokus, saudaraku. Mataku tertuju kepada Tuhan. Saat betul-betul keadaan mencekam, nggak tahu lagi apa yang harus dikerjakan. Saudara, kalau orang sudah panik gitu ya, panik, malah justru diam, nggak tahu berbuat apa lagi, saking paniknya gitu. Saya pernah melihat waktu saya lagi mengemudikan kendaraan, di depan saya itu ada orang naik sepeda, tergilas mobil, saudaraku. Dan kalau menurut penglihatan saya, orangnya mati. Teman-temannya nih nggak tahu apa yang harus dibuat. Dia gemetar gini, berdiri sampai menjerit-jerit, tapi tidak bergerak apa-apa, saudara. Saking paniknya, saking takutnya, dia seperti itu. Haleluya. Nah, mungkin saat ini kita sedang menghadapi permasalahan yang datang bertubi-tubi. Kalau saudara perhatikan peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Ayub, itu sangat mengerikan, saudara. Hartanya habis, anaknya habis, kesehatannya habis, istrinya tidak mendukung. Itu sudah jatuh betul-betul ditimpa tangga. Seharusnya istri menjadi pendamping, penolong, penghibur, saudaraku. Tapi justru berkata, "Matilah engkau. Hojatlah olehmu akan Allah, matilah engkau." Selesai. Dalam kondisi seperti ini, saudaraku, bertubi-tubi datang. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat? Seperti Yosafat, saudara.
tertuju kepada Tuhan. Coba kita melihat lebih dahulu sebelum saya masuk di kitab Ibrani. Mazmur 121 ayat yang ke-8. Kita harus bisa percaya akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ada amin, saudaraku? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari saat ini saudara mendengarkan, ini janji Tuhan yang luar biasa. Nah, saya bawa saudara di dalam Ibrani nanti, saudaraku ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Nah, ya, saya akan bahas Ibrani 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, jadi hidup kita disoroti, dilihat. Dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, saudara dan saya mesti menyadari bahwa kita hidup di dunia ini ada satu perlombaan yang wajib kita kerjakan. Yaitu apa, saudaraku? Apa, saudara? Salah satunya bahwa kita di dunia ini memang kita sedang bergumul, ya, sedang bergumul. Saudara baca Ayub 7, Ayub pasal 7 ayat 1. Hidup manusia di bumi ini bergumul. Nah, syaratnya tanggalkan beban. Buang itu dosa yang begitu merintangi. Kalau kita sedang dalam perlombaan, saudara perhatikan, kalau orang berlomba lari cepat, mungkin 100 meter. Enggak, nanti dia di pinggangnya, di celananya itu ada handphone. Oh, ada bunyi masuk berita enggak, nanti semua yang merintangi dibuang sampai seringan mungkin. Akhirnya dia bisa lari fokus. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian, saudaraku. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihembaskan, namun tidak binasa. Ini janji Tuhan. Sekalipun dalam keadaan seperti ini, pergumulan seperti ini, Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Percayalah, saudara. Jangan kita mau dengar suara-suara yang lain. Kita sedang menghadapi perlombaan yang wajib, bahwa kita sebagai manusia itu bergumul dalam dunia ini. Ayat yang kedua, Ibrani 12 tadi, saudaraku, ayat yang kedua dikatakan demikian. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kita diminta fokus kepada Tuhan. Haleluya. Kita diminta fokus kepada Tuhan. Untuk apa, saudaraku? Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, dalam perlombaan seperti ini kita harus fokus, ya. Konsentrasi, lihat, sebab Tuhan memimpin kita dari iman yang satu kepada iman yang lain, bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Haleluya. Lakukan semuanya memandang kepada Yesus. Arahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau tidak, saudaraku, kita mengarahkan ke lain. Saya beri contoh begini. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, terus kita mulai memberi telinga
mendengarkan nasihat orang yang putus asa. Apa jadinya, saudara? Kita secara tidak langsung dibawa ke arah situ. Tapi coba, waktu kita dalam keadaan susah, terus kita mendengar nasihat orang yang bergumul, yang berhasil, maka ada satu pengharapan. Yesus di bumi memberi contoh, memberi teladan pada kita. Haleluya. Juga di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-50 dikatakan demikian, inilah penghiburanku. Apa, saudara? Duit? Tontonan? Bukan. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Haleluya. Janjimu menghidupkan aku, janjimu menghidupkan aku. Itu janji Tuhan. Penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku, sehingga apa, saudara? Ratapan kita Tuhan ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabung dibuka oleh Tuhan, dan pinggang kita Tuhan ikat dengan sukacita. Haleluya. Nah, kita akan melihat di ayat yang ketiga. Dikatakan Ibrani 12 ayat, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya apa, saudara? Kalau kita perhatikan kehidupan Yesus, kita memandang kepada Dia, mulai dari Dia lahir miskin, saudara, di dalam keluarganya dianggap bersetan, tidak diakui, dan lain sebagainya. Tuhan sudah memberi contoh kepada kita supaya kita jangan menjadi lemah. Kadang kita di dalam kesukaran itu terlalu fokus melihat diri sendiri. Akhirnya terjadi mengasihani diri sendiri, akhirnya lemah. Tapi kalau kita memandang, melihat kepada Yesus, bahkan dikatakan ingatlah selalu akan Dia. Jadi di saat seperti sekarang ini mungkin kita mengalami banyak makan, tapi kita ingat, iya, Tuhan dulu mengalami hal yang sama. Pernah dikucilkan, pernah tidak dianggap, pernah kelaparan, saudaraku. Mau cari makan di pohon ara nggak ada buah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengarahkan kepada pandangan ini, saudaraku, maka kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Sekarang kita melihat 2 Tawarik 20 ayat 13 sampai 15. Saya tidak bacakan, saudara, mengingat waktu. Di tengah-tengah kepanikan saat sikon seperti ini begitu mencekam, apa yang kita harapkan? Muncul satu nabi yang namanya Yahasiel bin Sakaria, orang yang dipenuhi roh Tuhan, lalu memberi kata-kata yang membangun. Ya. Muncul seorang memberikan kata-kata di tengah-tengah Yosafat panik dan ketakutan. Justru muncul memberi kata-kata yang membangun. Nah, hari-hari seperti ini, kata-kata seperti itu sangat diperlukan. Kita sudah nggak perlu lagi kata-kata, waduh di sini COVID sudah membunuh sekian orang. Aduh, di sini sudah zona merah, bahkan bukan zona merah, zona hitam dan lain sebagainya. Timbul rasa cemas, timbul rasa takut, saudara. Coba muncul seorang yang dipenuhi oleh roh Tuhan, seorang yang dipakai oleh Tuhan, muncul memberi kata-kata yang membangun. Sudah terlalu banyak, saudaraku. Berita-berita yang menakutkan itu sudah terlalu banyak. Saudara mungkin lihat YouTube, muncul angka yang mati sekian, yang pasien dalam pengawasan sekian, orang dalam pengawasan sekian, orang tanpa gejala sekian, mencekam. Jangan-jangan di sekitarku ini ada orang yang tanpa gejala, atau orang yang dalam pengawasan, dan seterusnya, saudara. Sudah terlalu banyak kata-kata yang menakutkan, ya, yang sudah sering kita dengar.
kita sebagai orang beriman, jadilah pembawa kabar baik, jadilah pembawa kabar sukacita, jadilah pemberita yang membangun, saudara. Haleluya. Di dalam Mazmur 68 ayat 12 itu dikatakan demikian. Tuhan menyampaikan sabda, orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Haleluya. Waktu kita menyampaikan kabar baik, sehingga orang lain waktu mendengar, hatinya jadi damai, hatinya jadi tenang, hatinya jadi teduh, sejuk begitu, saudara. Haleluya. Waktu kita menyampaikan kabar baik, orang yang mendengar jadi tenang, jadi damai. Coba, saudara, beritakan, tadi di sebelah rumahku terjadi pembunuhan, ada perampokan. Di sebelah sana, di belakang juga sama. Kira-kira kita bisa tenang nggak, saudara? Paling tidak kita masih punya pikiran yang waras. Waduh, di sekitarku ini berarti sudah tidak aman lagi. Tapi coba, jangan takut. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang perkasa. Dengan Tuhan, kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Itu yang dibutuhkan. Nah, waktu kita menyampaikan kabar baik, orang jadi tenang, terus kita disebut apa, saudara? Haleluya, haleluya. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan demikian. Berbahagialah siapa, saudaraku? Orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara membawa kabar damai, Tuhan mengatakan engkau anak Allah. Haleluya. Engkau anak Allah. Karena kita membawa kabar baik, orang menjadi damai, hatinya senang. Kita disebut sebagai anak Allah. Dan, saudara, kalau kita tahu runtutannya, dan orang seperti ini yang membawa kabar baik, yang membuat orang menjadi tenang, dan orang seperti ini, firman Tuhan berkata, memiliki masa depan. Masa depan yang indah. Haleluya. Di dalam Mazmur 37, ayat yang ke-37 kita lihat, Mazmur 37 ayat yang ke-37, perhatikanlah orang yang tulus, lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka apa, saudaraku? Suka damai, akan ada masa depan. Haleluya. Haleluya. Nah, saya tidak bisa lanjutkan cerita semua tentang Yosafat, tapi saya akan coba membawakan ringkasannya begini, saudara, supaya bisa melihat begini. Di dalam 2 Tawari 20 ayat 16-17, itu Tuhan memberitahukan besok. Ini, begitu, saudaraku. Tuhan memberitahukan pada Yosafat. Nah, kalau kita berpikir, sedangkan kita nggak tahu tentang hari esok. Yakobus 4 ayat 13-15. Pengetahuan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, tapi di dalam Tuhan tidak terbatas. Tuhan bisa memberitahu apa yang akan terjadi besok. Bukan main. Hebat Tuhan kita. Berarti kalau kita punya Tuhan, kita untung besar. Sebab itu jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi hari esok. Contoh yang paling gampang. Kalau orang dagang, mungkin apa? Dagang emas atau dagang apa, saudara. Terus Tuhan memberitahu, besok harga bakal naik loh. Apa yang dikerjakan? Hari itu akan memborong, saudara. Akan diborong. Membeli emas sebanyak mungkin, sebab besok akan naik. Ternyata betul, naik. Untung. Itu aja dari segi ekonomi sudah untung, saudara. Yang berikutnya, ringkasan berikutnya, 2 Tawari 20 ayat 18-19. 2 Tawari 20-18. Masih bisa memuji Tuhan sekalipun kondisi yang sangat mencekam. Ini menunjukkan atau berarti
orang itu ada di jalan yang benar, sehingga dia memiliki persekutuan yang manis dengan Tuhan. Haleluya. Sekalipun keadaan yang mencekam, dia tetap bisa sukacita. Dia bisa tetap menyanyi, saudaraku. Ada orang kalau sudah sedih, nyanyi gak bisa. Gak bisa, saudara. Nyanyi gak bisa. Ini keadaan mencekam, bisa menyanyi. Berikutnya kita melihat 2 Tawari 20 ayat 20 sampai 22. Di situ diceritakan kuasa puji-pujian yang sungguh hebat. Perhatikan, dari ketakutan 3 hari, saudaraku, akhirnya Yosafat menjarah, menang. Tuhan rubah. Seperti tadi dalam peristiwa Esther, orang Yahudi yang mau dibinasakan justru menang. Terbalik, saudaraku. Nah, sebab apa, saudara? Sebab apa? Kuasa puji-pujian itu sungguh hebat. Kenapa? Pasti ada sebabnya. Nah, satu orang yang bisa memuji Tuhan, itu dikatakan Mazmur 22 ayat yang keempat, Tuhan hadir di tengah-tengah pujian umatnya. Jadi Yosafat bukan memiliki pasukan yang canggih dan lain sebagainya. Yosafat mempersiapkan pasukan untuk memuji Tuhan. Jangan ringankan, jangan kecilkan kuasa pujian. Orang beriman harusnya puji Tuhan. Segala yang bernafas hendaklah memuji Tuhan. Jangan mengeluh, jangan mengomel. Nah, kalau kita memuji Tuhan, Tuhan hadir di tengah pujian umatnya, Tuhan bisa melepaskan orang yang terbelenggu, yang dipasung, dan Tuhan kirimkan gempa bumi yang terarah. Seperti pada waktu Paulus dan Silas memuji Tuhan. Sebaliknya saudara, umat Tuhan yang tidak bisa memuji Tuhan itu berarti bersungut-sungut, ngomel. Bukan suasana surga yang dialami, tapi justru setan hadir. Loh, kok bisa? Nah, cirinya setan hadir, maka suasana kematian terasa mencekam di dalam kehidupannya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kalau orang Kristen tidak mau memuji Tuhan, sekalipun suasananya tidak enak, sekalipun siklenya tidak enak, maka akan lari kepada keadaan berikutnya, yaitu ngomel, bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan mengatakan dibinasakan oleh malaikat maut. Rugi, saudara, rugi. Haleluya. Bukan suasana surga, tapi suasana neraka. Berapa banyak orang beriman kurang menyadari atau tidak mau menyadari bahwa kalau di rumah itu tidak ada suasana pujian, yang ada suasana kematian, ngomel, aduh ini mahal, ini naik, semua naik, susah mendapatkan, dan semua kena cekam suasana kematian. Apakah dengan kita ngomel, aduh barang-barang kok naik, ini kok naik, itu semua naik, cari duit susah, ini semua naik, emangnya bisa lepas, saudara? Dengan mengomel apa memang bisa ada jalan lepas? Dua hal ini saya beritahu pada saudara. Orang yang bisa memuji Tuhan dikatakan dalam Mazmur tadi, Mazmur 22 ayat 4, Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, itu suasana surga. Tapi kalau orang beriman tidak bisa memuji Tuhan, ngomel terus, suasana maut datang, kematian. Semua akhirnya gak senang, terasa neraka di bumi.
Haleluya. Kesimpulannya, satu, orang beriman yang memiliki iman itu bisa tenang dalam menghadapi sikon yang mencekam. Kenapa, saudaraku? Kalau orang beriman memiliki iman, dia bisa tenang menghandle, menangani masalah-masalah itu, sehingga apa, saudaraku? Bisa berdoa. Dan doa orang benar besar kuasanya. Sebab itu dalam 1 Petrus 4 dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi orang beriman yang memiliki iman itu bisa tenang sehingga bisa berdoa. Nah, di dalam dia berdoa, doa orang benar besar kuasanya. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, orang beriman yang memiliki iman bisa mengalahkan dunia ini. Artinya begini, saudara. Kesukaran segala macam itu kan terjadi di dunia. Sakit, penyakit, kesukaran ekonomi, semua terjadi di dunia. Kesulitan, semua terjadi di dunia. Nah, Tuhan mengatakan orang beriman yang memiliki iman itu mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi orang beriman yang punya iman dipastikan mengalahkan dunia ini, artinya semua kesukaran yang terjadi di dunia kita menang. Yang ketiga, orang beriman yang memiliki iman hidupnya diperkenan Tuhan. Haleluya. Nah, sebab dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, sekali lagi, orang beriman yang memiliki iman hidupnya diperkenan Tuhan. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, kalau Tuhan berkenan kepada kita, apa hasilnya? Ayo, ayat yang terakhir saya bacakan, Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Nah, Mazmur 33 ayat 18 sampai 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ayo diulang, saudara. Saudara yang di rumah masing-masing, saudara yang bawa Alkitab, saudara yang buka Alkitab, ayo baca bersama-sama, baca dengan iman, katakan, setelah itu kita aminkan bahwa ini pasti kita alami. Mazmur 33 ayat 19, 2, 3, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, siapa sih kita sebenarnya? Bahwa beberapa orang pernah mengalami, bahkan lebih ngeri, saudaraku. Seorang ibu sampai merebus anaknya. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar, saudara, gimana cara merebus anak terus dimakan. Keadaan seperti itu Elisa menyelesaikan dengan perkataan-perkataan yang membangun, yang membangkitkan iman, sehingga seluruh negeri itu dibebaskan dari kesulitan. Haleluya. Mari kita berdoa apapun masalah saudara. Tadi kesimpulan 3, orang beriman yang memiliki iman bisa tenang. Orang beriman yang memiliki iman bisa mengalahkan dunia. Orang beriman yang memiliki iman hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Sehingga peristiwa Mazmur 33 ayat 18 sampai 19
itu akan kita alami. Dalam masa kelaparan, dalam masa kesulitan, Tuhan sanggup menjaga. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur memiliki Tuhan yang begitu baik, memiliki Tuhan yang sangat memperhatikan, dan Tuhan tidak pernah melepaskan kami sedikit pun. Tuhan selalu menjaga. Keluar masuk kami, Tuhan yang menjaga. Keluar masuk kami, Tuhan yang memberkati. Sehingga kami boleh tenang. Bapa yang baik, terima kasih kalau Tuhan memberikan kami firman pada hari ini. Betapa indahnya, betapa senangnya kami sebagai umat yang menjadi milik-Mu. Sebab itu Tuhan, biar hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami tidak takut akan mara bahaya. Sehingga kami tidak takut akan kesukaran apapun. Sebab kalau Allah di pihak kami, siapa yang melawan kami? Dengan Allah, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bapak yang baik, mungkin ada di antara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit. Mari Tuhan, kuasa-Mu belum berlalu, mujizat-Mu belum berlalu. Tuhan pasti menolong, pasti menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa penyakit dikalahkan oleh bilur-bilur. Bilur-bilur Tuhan menjamah, menyembuhkan. Juga mereka yang mengalami goncangan dalam perekonomian. Bapa yang baik, kalau Elia Tuhan pelihara, tidak mati kelaparan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sama. Engkau sanggup memelihara kami. Bahkan Engkau sanggup memulihkan pekerjaan kami. Berkati kembali, curahkan kembali, bukakan tingkap-tingkap di sorga Tuhan, untuk memberkati anak-Mu. Terima kasih, terima kasih. Bapa yang baik, mungkin ada yang mengalami goncangan-goncangan dalam rumah tangga. Mujizat yang pertama yang Kau kerjakan Tuhan. Mujizat yang pertama yang Kau kerjakan. Pemulihan dalam rumah tangga. Tolong saat ini Tuhan. Anggur mereka yang mulai habis. Sehingga kepahitan demi kepahitan yang dilalui dalam rumah tangga. Malam hari ini Tuhan. Anggur yang manis. Yang Kau curahkan. Sehingga rumah tangga itu kembali mengalami sukacita surgawi. Terima kasih. Kami serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu, di dalam mengarungi keganasan dunia ini, kesulitan dalam dunia ini. Kami tahu, kami pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia roh, buah roh, sukacita yang luar biasa yang tidak akan kami peroleh dari dunia ini, boleh tinggal tetap dalam hidup umat-Mu sampai Engkau datang kembali, sampai Tuhan menjemput kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Semua yang percaya katakan, amin.